1 Bab 1, saya tidak ingin mengambil murid, tetapi dia memberi terlalu banyak garis bawah 1, senior. Ini hadiahku untuk menghormatimu sebagai guruku. Pemuda itu meletakkan 3 kotak kayu rosewood dengan hormat di depan Li Xuan. Kau salah, aku bukan ahli tersembunyi, dan aku tidak menerima murid. Ambil kembali ini, Li Xuan berkata, tampak sedikit jengkel. Pemuda itu bernama Su Yan, seorang keturunan keluarga kaya di kota prefektur. Latar belakangnya membuat Li Xuan iri, yang telah bertransmigrasi ke dunia ini. Sayangnya, Su Yan kurang cerdas dan bersikeras menjadikan Li Xuan sebagai mentornya, karena ia menganggapnya sebagai orang bijak yang penyendiri. Li Xuan telah dipindahkan ke dunia ini selama lebih dari 1 dekade. Tanpa sistem super atau cheat, dan tidak dapat meninggalkan desa terkecil sekalipun. Yang lebih buruk adalah ia kini menjadi satu-satunya yang tersisa di desa kecil ini. Desa kecil itu dikelilingi tebing curam di semua sisinya. Satu-satunya jalan sempit yang lebarnya hanya beberapa kaki adalah satu-satunya jalan masuk dan keluar. Desa itu ideal untuk tempat tinggal para pertapa. Nenek moyang desa pindah ke sini untuk menghindari perang dan kekacauan. Sekarang, karena tidak ada lagi peperangan di dunia luar, generasi muda di desa, yang tidak mau menjalani kehidupan biasa di desa pegunungan kecil ini, mulai menjelajah dunia luar. Desa itu berjarak 100 mil dari kota terdekat, perjalanan itu penuh bahaya. Kita harus melewati hutan lebat tempat binatang buas dan harimau sering muncul. Selama beberapa dekade terakhir, populasi desa terus menyusut. Saat Li Xuan tiba, hanya tersisa belasan rumah tangga, yang sebagian besar terdiri dari para tetua. Termasuk Li Xuan, hanya tersisa 5 pemuda tegap di desa. Mereka semua, termasuk Li Xuan, merasa tidak puas dengan kehidupan desa dan merindukan kota. Namun, perjalanan itu berbahaya, terutama melewati hutan maut sepanjang 30 mil, yang dihuni oleh harimau dan binatang buas. Beberapa pemuda yang telah meninggalkan desa telah tewas di hutan. Suatu hari, 10 tahun yang lalu, seorang penduduk desa yang telah merantau kembali. Ia ingin membawa ibunya untuk tinggal di kota dan mengaku telah mempelajari keterampilan membunuh harimau, menghadapi binatang buas di hutan maut tanpa rasa takut. Jadi Li Xuan dan beberapa pemuda lainnya memutuskan untuk bergabung dengannya dalam perjalanannya. Hutan maut, meskipun didiami oleh binatang buas, dapat dilintasi dengan aman jika beruntung, dan terhindar dari perjumpaan dengan binatang buas. Keberuntungan tidak berpihak pada Li Xuan. Seekor harimau belang-belang muncul. Pria yang mengaku telah belajar cara membunuh harimau itu meraih pisau tajamnya, meraung keras, dan menyerbu ke depan dengan tackle meluncur. Hanya Li Xuan yang selamat tanpa cedera, kembali ke desa pegunungan kecil. Ia selalu percaya bahwa keselamatannya adalah karena ia menyadari tackle yang meluncur dan segera memutuskan untuk lari. Keterampilan membunuh harimau itu benar-benar tidak dapat diandalkan, malah membawanya langsung ke mulut harimau. Setelah kejadian ini, Li Xuan adalah satu-satunya pria sehat yang tersisa di desa. Para penduduk lanjut usia, yang kehilangan orang yang mereka cintai, meninggal dunia satu persatu selama dekade berikutnya, hingga setengah bulan yang lalu, ketika Li Xuan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua terakhir di desa. Melihat desa pegunungan yang kosong di mana ia sendirian, Li Xuan merasakan gelombang kesedihan dan amarah. Para transmigran lainnya bangkit melawan perjuangan atau memiliki latar belakang yang luar biasa. Dan dia bahkan tidak bisa keluar dari desa pegunungan kecil. Tanpa sistem atau cheat apapun, ada kemungkinan besar dia akan mati sendirian di desa pegunungan kecil ini. Kukira aku bisa jadi protagonis novel daring, pakai pedang panjang untuk menjelajah ribuan mil, membasmi iblis di seluruh dunia, jadi orang suci, dan memandang rendah dunia. Ternyata, aku terlalu banyak berpikir. Li Xuan mendesah dalam hati dan membuat pernyataan merendahkan diri. Aku bahkan tidak bisa keluar dari desa pegunungan kecil, dan aku masih bermimpi bepergian ribuan mil dengan pedang panjang. Karena komentar-komentar yang merendahkan diri ini, Su Yan, yang entah bagaimana telah tiba di desa pegunungan kecil itu, mendengar ungkapan, melakukan perjalanan ribuan mil dengan pedang panjang, dan mengira Li Xuan seorang ahli penyendiri. Ia langsung berlutut, bersikeras untuk menjadikannya gurunya. Senior, akhirnya aku menemukanmu. Jadikan aku muridmu dan ajari aku ilmu bela dirimu yang tak tertandingi. Apa? Li Xuan tercengang.
Ia menatap pemuda berusia 16 atau 17 tahun itu, berpakaian mewah dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya, dan merasa agak linglung. Saya Su Yan dari prefektur Donghae. Sejak muda, saya telah bersumpah untuk menemukan seni bela diri sejati. Hari ini, saya beruntung bertemu dengan senior. Saya mohon Anda untuk menerima saya sebagai murid Anda. Saya bertekad untuk berlatih dengan tekun dan tidak akan mengkhianati tradisi yang telah Anda wariskan, Buk. Buk, Buk, menatap pemuda itu dengan tatapan fanatik, berlutut dengan penuh hormat, Li Xuan tercengang. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah, otak anak ini mungkin belum sepenuhnya berfungsi. Sekeras apapun Li Xuan menyangkal bahwa ia adalah seorang ahli tersembunyi, atau betapapun ia menyangkal memahami metode kultivasi seni bela diri, Su Yan tetap menolak dan bersikeras menyatakan kesetiaannya sebagai murid. Fanatismenya membuat Li Xuan pusing. Saya bukan ahli tersembunyi, dan saya juga tidak mengerti metode kultivasi seni bela diri. Anda salah orang. Saya juga mencari seseorang untuk mengajari saya seni bela diri, mustahil. Su Yan tampak tegas dan berkata, Yang Mulia, berhentilah mencoba menipu saya. Anda jelas seorang ahli tersembunyi. Lihatlah tempat ini, dikelilingi tebing-tebing terjal, dengan pemandangan yang mempesona. Jelas sekali ini tempat persembunyian para penyendiri. Kalau kau bukan ahli persembunyian, kenapa kau tinggal sendirian di sini, Penatua? Terimalah aku sebagai muridmu. Aku berjanji tidak akan pernah mengecewakanmu atau menyia-nyiakan ajaranmu. Su Yan terus bersujud, matanya penuh semangat dan tatapan penuh tekad. Saya bukan ahli tersembunyi. Saya tidak punya metode kultivasi. Saya tidak mengambil murid. Anda benar-benar salah orang. Li Xuan tampak tak berdaya. Seberapa keras kepala anak ini? Ia tak tahu bagaimana ia bisa melewati hutan menyeramkan itu untuk sampai ke desa kecil ini. Apakah dia menjadi terobsesi untuk mencari ahli tersembunyi? Saya mengerti. Su Yan tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi tercerahkan di wajahnya. Menjadi murid adalah hal yang sangat penting. Bagaimana mungkin terburu-buru? Aku akan kembali dan menyiapkan hadiah seremonial untuk menjadi muridmu. Saat Li Xuan berdiri di sana dengan bingung, Su Yan berlari dan segera menghilang dari pandangan. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama setengah bulan ini, Li Xuan sangat menyesal karena tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang dunia luar dari Su Yan, atau bahkan mungkin kesempatan untuk meninggalkan desa pegunungan kecil ini. Siapa yang menyangka Su Yan akan kembali lagi? Dan lebih dari itu, dia membawa hadiah karena menjadi muridnya. Dia sepenuhnya bertekad untuk mengakuinya sebagai tuannya. Tidak peduli seberapa keras dia menyangkalnya, dia dengan keras kepala menganggapnya sebagai ahli tersembunyi. Li Xuan tidak ingin menipu siapapun, terutama seseorang dengan latar belakang yang tidak biasa. Dia tidak punya cheat atau sistem, dia bahkan tidak tahan membayangkan apa yang akan terjadi jika kebohongannya terbongkar. Maka dia menolaknya lagi dan lagi, mengingkarinya lagi dan lagi. Tetapi Su Yan sangat tidak fleksibel. Dia sangat yakin bahwa dia adalah seorang ahli tersembunyi, dan keyakinan ini tidak tergoyahkan. Yang Mulia Tetua, ini 300 tael emas. Saya tahu benda-benda praktis tidak menarik perhatian seorang ahli, tetapi anugerah menjadi murid tidak boleh diabaikan. Inilah ketulusan saya. Su Yan membuka salah satu kotak, di dalamnya terdapat 30 batang emas yang tersusun rapi. Li Xuan memandangi batangan emas itu, menelan ludahnya, agak tergoda, tetapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan bersikeras, aku tidak menerima murid. Aku juga bukan ahli tersembunyi. Cepat tarik kembali kata-katamu. Aku hanya beberapa tahun lebih tua darimu, meskipun yang lebih tua terlihat muda, pasti karena kultivasimu yang tinggi. Kau tetap awet muda. Su Yan masih yakin betul bahwa dia adalah ahli tersembunyi, dan membuka kotak kedua. Ini adalah ginseng berusia 1000 tahun yang sangat berharga bagi keluarga Su saya. Ini adalah hadiah seremonial kedua saya. Saya harap tetua akan menerimanya. Li Xuan menelan ludah lagi, sambil menatap kotak itu, pada ginseng berusia 1000 tahun yang masih utuh akarnya, yang sudah berbentuk manusia, aroma samar ginsengnya menusuk hidungnya, dan seluruh tubuhnya tampak segar kembali. Ginseng berusia 1000 tahun tak diragukan lagi merupakan kemewahan yang langka. Tetua desa pernah berkata bahwa ginseng berusia 100 tahun dapat memperpanjang umur orang yang sekarat selama 3 hari,
meningkatkan vitalitas secara signifikan, dan memiliki efek umur panjang yang ajaib. Dengan khasiatnya yang luar biasa, ginseng berusia 1000 tahun pasti memiliki kekuatan suci yang lebih besar. Li Xuan agak tergoda, tapi dia menggertakkan giginya lagi dan terus berkata, ambil kembaliannya, aku benar-benar bukan ahli tersembunyi dan aku tidak memiliki metode kultivasi. Su Yan membuka kotak ketiga, yang mulia tetua, ini adalah ramuan 9 daun, hadiah seremonial ketiga saya, ramuan 9 daun. Iklan oleh Puprev Li Xuan sulit mengalihkan pandangannya. Tetua desa pernah berkata bahwa ramuan paling berharga di dunia, ramuan 9 daun, jika diminum, dapat membuat seseorang kebal terhadap segala penyakit, pikiran jernih, rambut tidak memutih, dan umur dapat diperpanjang 20 tahun. Itu adalah harta karun yang jarang terlihat di dunia. Li Xuan memandangi kotak itu, berwarna putih giok, bentuknya seperti jamur lingzi, dan batangnya menumbuhkan 9 daun ungu dari ramuan 9 daun. Ia menarik napas dalam-dalam, memaksakan diri untuk mengalihkan pandangan, lalu mendesah dalam-dalam, berpura-pura mendalam. Baiklah, karena kau bisa datang ke sini, itu pasti takdir. Aku akan menerimamu sebagai muridku. Dia benar-benar tidak bisa menolak karena Su Yan telah memberi terlalu banyak.